Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bismillah bismillah kita dituqadat syaidah Sayyid bin Ibrahim bin Zain bin Sibit Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Sayyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yaitu masih seputar fikih puasa untuk mendapatkan kesempurnaan Ramadan, kesempurnaan amaliyah puasa kita di bulan Ramadan. Maka tentunya yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah ilmunya, supaya lebih sempurna puasa kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembatalan puasa yang jumlahnya ada 9. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu pada kesunahan puasa. Sunnah puasa. Silahkan dicatat poin-poinnya, itu kalian perhatikan, fokus, catat sendiri. Ustaz tidak mendiktikan. Bagaimana kitab rujukan yang kita ambil yaitu adalah kitab Taqriratus Syadidah ya, maaf. Tapi Ustaz membahas secara global, tidak seperti urutan yang ada di dalam kitab Taqriratus Syadidah, supaya dipermudah. Baik, sudah siap? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanus shaumi wa Ramadan. Sunanus shaumi wa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan Ramadan. Apa sunnah-sunnahnya itu? Ingat, perhatikan baik. Yang pertama sunnahnya itu adalah takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Memang hukumnya tidak wajib, sunnah. Artinya kalau kita kerjakan pahalanya kita dapatkan. Kalau tidak kita kerjakan puasa kita tidak masalah. Cuman yang membuat keutamaan menjadi besar di dalam puasa, di dalam Ramadan, ya pesunahan ini, bonus-bonusnya ini. Nah, maka sayang kalau kita tidak lakukan. Apa sunnah yang pertama? Sunnah yang pertama yaitu adalah menyegerakan berbuka. Apa Ustaz maksud daripada menyegerakan berbuka? Artinya kalau sudah sampai waktu berbuka, maka langsung berbuka. Jangan santai dulu, jangan ngabuburit dulu. Ini ngabuburit, kurang azan ngabuburit. Tahu lah ngabuburit? Ngabuburit itu bahasa Sunda aslinya. Apa artinya ngabuburit itu? Sore-sore. Ya, sore sambil menunggu waktu itu ngabuburit. Bahasa Sunda, patang itu bahasa Sunda. Patang atau sore itu bahasa Sunda. Bahasanya apa? Wah ya.
Bahasa Sunda patang itu adalah burit. Serius Ustaz. Iraha pada mangkatnya kabilahna berangkat, insya Allah burit tengke, insya Allah buritnya, insya Allah burit tuh patang bahasa Sunda, lain bahasa Banjar. Bahasa Banjar burit tuh ya burit pangkat. Kalau bahasa Sunda burit itu patang. Maka akhirnya jadi kebiasaan dan menjadi bahasa di mana-mana. Kalau nyantai sore-sore sambil nunggu waktu berbuka, diistilahkanlah dengan ngebuburit. Ngebuburit itu sore-sore sambil nunggu berbuka. Nah, kita kembali ke bahasan. Kalau mau ngebuburit, mau nyantai sambil menunggu berbuka, itu lihat-lihat waktu. Jangan mau azan maghrib dah baru ngebuburit. Tapi yang lebih pas lagi ngebuburitnya itu dengan baca Al-Quran, dengan berselawat, berzikir, ya. Paham kan? Jadi sunnah menyegerakan berbuka. Ngong berbunyi sirene azan, maka langsung berbuka. Ya, jangan dilambat-lambat. Aku tahan puasa nih. Aku sehari semalam tawan aja. Aku kayaknya bukanya jam 7 aja. Tanggung sebenarnya maghrib dulu. Justru kada dapat sunnah daripada puasa. Nah, yang kedua dilanjutkan. Kesunahan yang kedua adalah sahur. Bersahur. Sama ketika masuk waktu sahur, maka harus sahur. Sunnah besar sunnahnya daripada sahur. Walaupun bijur'ati ma'in, walaupun bersahur dengan seteguk air, yang penting sahur supaya dapat sunnahnya sahur. Ulir makan, aku kenyang, mungkin makannya jam 2 atau jam 1 makan, tapi belum berniat bersahur, maka bersahurlah. Ya, ketika nanti sebelum azan subuh, walaupun dengan seteguk air, karena itu fadilahnya sangat luar biasa. Kapan mulai masuk waktu sahur itu? Yaitu masuknya adalah muntasafil lail, yaitu udah mulai dari pertengahan malam. Nah, yang ketiga kesunahan daripada berpuasa itu adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Kapan terakhir sahur itu? Terakhir sahur adalah sebelum masuk waktu subuh, atau sebelum azan subuh, atau di kitab disebutkan sebelum masuknya waktu fajar, qabla fajri, ya. Dan kemudian sunnah hukumnya imsak, ya, menjaga imsak. Menjaga imsak itu kalau dalam kitab Taqratus Syadidah ini itu adalah ukuran binahwi khamsina ayatan, ya, 50 ayat. Ukuran membaca Quran 50 ayat, berarti sekitar berapa? Sekitar 10 menitan lah. Makanya kita di mazhab Syafi'i sunnah hukumnya imsak. Artinya kalau sudah ukuran 50 ayat masuk imbah tu azan, maka ukuran itu kita sunnah tidak makan, tidak minum lagi. Ya, kalau dimenitkan sekitar 10 menit lah. Apakah di situ sudah haram dah makan minum? Sebenarnya kada. Sebenarnya tidak. Itu hukumnya hanya sunnah. Ya, menjaga supaya tidak kebablasan. Kadang makan belum lagi. Tahu-tahunya di musola azan dah, la ilaha illallah udah. Ngapa kadang-kadang rupanya mic-nya rusak. Perasaan belum azan lagi. Ujung-ujungnya berarti masuk waktu subuh udah kita sahur. Justru kada sah. Nah, supaya menjaga itu aman, maka di dalam mazhab kita Syafi'i sunnah hukumnya imsak. Imsak itu adalah waktu berjaga-jaga.
Sebelum waktu subuh sekitar 10 menit ukuran 50 ayat, maka sudah harus di stop dah kita itu makan minum supaya terjaga. Makanya kan suka disebutkan berbunyi kan bel kan sebelum subuh itu, sirene itu. Waktu imsak telah tiba, waktu menahan telah tiba, itu masih sunnah hukumnya. Ya, imsak di situ, waktu imsak itu adalah sunnah. Tapi kewajiban yang sudah betul-betul mulai menahan itu adalah yaitu mulai masuknya waktu fajar atau masuknya waktu subuh. Paham kan? Apa itu imsak? Ya. Baik. Selanjutnya, kesunahan selanjutnya yaitu adalah apa tadi? Mengakhirkan sahur ya. Ya udahlah. Nah, sudah. Yang keempat yaitu adalah berbuka al-fitru ala rutabin, berbuka atas kurma witran hal keadaan ganjil. Nah, jadi kalau berbicara kesunahan berbuka puasa, maka sunnah berbuka puasa itu dengan kurma. Apa yang lebih sunnah dari kurma, Ustaz? Dada. Yang lebih sunnah daripada kurma dada. Kurma itu adalah yang paling sunnah di dalam berbuka. Kalau kadada, Ustaz, nah baru urutannya. Kalau misalnya kadada kurmanya itu ukurannya ganjil, boleh 3, boleh 5, boleh 7, ya habis-habis cerita saiji. Nah, ganjil lah. Kalau misalnya kadada kayak mana, Ustaz? Nah, kalau kadada ya yang ini urutannya. Yang paling utama itulah kurma basah. Nah, kurmanya pun ada urutannya. Kurma basah. Basah. Apalagi yang warnanya tuh masih agak hijau-hijauan, itu rutab namanya. Kurma yang masih warnanya kehijau-hijauan, yang biasa kita tukar warnanya apa? Abang hati kan? Abang hati. Ini yang warna kehijau-hijauan, rutab. Jarang satai, mahal pulang. Nah, mengkadada maka tamar. Apa itu tamar? Tamar itu adalah kurma yang warnanya abang hati itu, yang biasa kita makan itu tamar tuh. Ya, kurma kering. Kalau kadada tamar, Ustaz, maka air zam-zam. Air zam-zam justru ngalir cariannya, lebih ngalir daripada kurma. Tapi kemuliaannya, ini air zam-zam ada, ini kurma, mana yang didahulukan? Maka didahulukan adalah kurma. Jangan langsung minum. Makan kurma dulu 3 biji, hanyar imbah tuh minum. Nah, buka itu ya supaya dapat kesunahannya. Kurma 3 biji dulu, hanyar minum. Kalau ada air zam-zam, maka air biasa. Kalau misalnya tidak ada, maka air manisan. Kalau tidak ada, maka ya sesuatu yang manis-manis. Itu urutannya. Imbah dapat yang ditulis ini, baru setelah itu makan terserah lagi, ada makan gulai, makan wadah bingka, makan pastel, randang daging, apa sarah lah lagi. Makan apa lagi, minum dan sebagainya, minum jus, minum es doger, es teler, sarah. Tapi keutamaannya itu tamar dulu, kurma duluan, ya. Nah, ingat kan, ketika berbuka yang diincar dulu adalah kurma supaya dapat kesunahan yang besar. Kalau kadada kurma maka banyu zam-zam ngalih, maka banyu biasa. Jangan langsung memakan makanan lain. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu adalah al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu berdoa dengan doa berbuka puasa setelah berbuka. Ya,
setelah berbuka membaca doa buka puasa. Setelah berbuka berarti ketika berbuka itu apa yang dibaca Ustaz? Ya baca aja doa makan. Baca a'udzubillah, baca bismillah, baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Berarti selesai dah makan itu, makan ini dan sebagainya. Baru kita baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika, dan atas rizkimu aftartu, aku telah berbuka. Zahabal dhama wa batalatil aruq wa sabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani, itu kalau mau dipanjangkan ya. Tapi yang biasanya singkat kita baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dibaca setelah berbuka. Apa bahasa? Setelah berbuka. Sunnahnya itu kalau kita atau yang diajarkan di TV apa? Ketika sebelum makan apa-apa justru diajarkan baca doa dulu kan? Allahumma rasul. Sebenarnya salah kayak itu Ustaz? Kada juga karena itu masalah kesunahan. Artinya kada berdosa kada. Tapi yang pas itu adalah doa itu adalah untuk setelah berbuka ya, itu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam kesunahannya apa? Yang keenam kesunahannya itu adalah membukakan orang yang berpuasa. Sunnah hukumnya ya, sunnah hukumnya membukakan orang, walaupun membukakan orang itu dengan segigi gembung, walaupun membukakan orang itu hanya dengan segelas air, maka pahalanya luar biasa, bahkan termasuk daripada golongan-golongan yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin taril Qur'an wa hafidhul lisan wa mut'imil ji'an wa shawfi Ramadan wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar, yang puasa. Kadang mesti kayak orang-orang yang berduit itu, kalau bisa bagus lagi mereka undang kan, buka bersama ya di rumah, itu namanya membukakan orang karena pahalanya. Kami para santri Ustadz bisa tidak mengamalkan kesunahan ini? Bisa. Nah, nukar gabung 3 biji banyu, pas buka ada kawan nang kebetulan kirimannya habis siau, sini nih digambung nih makan. Yes. Itu sama namanya membukakan orang lain, maka pahalanya luar biasa, termasuk daripada golongan orang-orang yang merindukan dirindukan surga. Jangan malahan dicari kawan buka pakai gembung sebiji banyu putih. Ini buka apanya? Pakai wadahnya donat, ada pulang martabak pisang, ada lagi pizza misalkan, di hadapan kawan, nyamannya titikan your kawan. Nah itu malahan berusaha. Coba dibawa kawan makan, pahalanya besar, kita akan termasuk golongan yang dirindukan surga. Dibawa kawan berbuka. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-7, dengarkan baik-baik. Yang ke-7 yaitu al-ightisal minal janabah qabla al-fajr. Mandi amun junub nih, junub pertama lelakian. Kalau junub, kalau mimpi basah, maka mandi sebelum waktu subuh sampai. Paham? Itu kesunahannya. Bolehkah saat kami mandinya itu imbah azan subuh? Azan subuh hanya gerubut sekalian berwudu dan mandi. Boleh tapi makruh, tidak dapat kesunahannya lagi. Sunnahnya itu adalah
ketika kita bangun mengkawa sebelum sahur itu mandi duluan. Kalau junub ya, kalau mimpi ular sambur masuk ke dalam guha, mandi dulu. Paham kan? Ingat kan, kalau junub sahur sebelum masuk waktu azan subuh mandi dulu. Jadi masuk azan subuh, nah itu kita sudah bersih dah. Kemudian kesunahan yang ke-8, al-ihtisal kulla lailatin min layali Ramadan, terutama itu ba'dal maghrib. Sunnah hukumnya khususnya di bulan Ramadan, beda kalau di luar Ramadan. Mandi maghrib itu bisa berpenyakitan, tapi keutamaan kemuliaan Ramadan justru sunnah hukumnya mandi kita itu setelah maghrib. Setelah maghrib sunnah mandi, imbah berbuka, imbah sembahyang. Nah sebelum masuk waktu isya, mandian itu sunnah hukumnya. Supaya apa? Supaya karena pas sembahyang isya, sembahyang tarawih, tubuh kita itu segar. Sunnah hukumnya disunahkan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kesunahan selanjutnya apa lagi? Kesunahannya itu adalah menjaga sembahyang tarawih dan witir. Kemudian nomor 10, banyak-banyak membaca Al-Quran. Lagi yang ke-11, banyak beramalan sunnah ya, dan berbuat baik, banyak membantu kawan. Jangan justru berbuat perbuatan yang kada baik. Ini puasa menghuluti kawan, mengganggu kawan, mamacoli menjerat di betis kawan, kawan guring, mamacoli selawar kawan. Nah itu jauh-jauhin itu jangan diamalkan di bulan Ramadan, walaupun niatnya begayaan. Banyak-banyak berbuat amal soleh. Kemudian selanjutnya lebih semangat lagi, yaitu di 10 akhir. Berarti dimulai dari puasa ke-20 ke atas itu harus lebih ekstra, lebih semangat daripada 1 sampai puasa ke-20. Kemudian apa lagi? Memperluas nafkah atas keluarga. Nah ini bagi para suami ini, kita masih tanggungan bapak, masih tanggungan ayah. Ini buat para ayah, sunnah hukumnya memperluas nafkah. Biasanya jajan 5.000 sehari atau 20.000 sehari, tambahin jadi 30.000. Sunnah hukumnya. Sunnah, istilah bahasanya itu sunnah tidak terlalu berhemat-hemat di dalam bulan Ramadan, tapi kada boleh juga terlalu berboros-boros di dalam bulan Ramadan, apalagi memaksakan kemampuan. Kada boleh juga kemampuan abah misalkan kada pergi berduit kayak karena sebab ini kesunahan seperti ini, maka ayo bah kita nukar ini, nukar itu, harus kayak itu. Sunnah hukumnya kada boleh juga, tetap berdasarkan kemampuan. Kemudian yang ke-14 yang terakhir, meninggalkan kelalaian dan caci maki. Ya, tinggalkan sifat pengulir, tinggalkan sifat malas-malasan, tinggalkan sifat lalai, tinggalkan juga sifat-sifat buruk lainnya seperti menyambat curang, mencaci maki, menggibah dan sebagainya. Ya, itu adalah kesunahan daripada bulan suci Ramadan. Nah, kita singkat. Selanjutnya makruh puasa. Ya, makruh puasa. Sudah siap? Apa saja makruh puasa? Makruh puasa itu yaitu al-makruhatus shaumi
samaniyatun. Nah, di sini dicatatkan makruh puasa itu adalah 8 macam. Apa saja yang 8 macam itu? Yang pertama adalah al-alqu, yaitu mengunyah makanan. Nah, yang kita bahas kemarin, bolehkah mencicipi makanan? Boleh, tapi makruh karena ditakutkan membatalkan puasa. Seperti mencicipi rasa makanan, dihendak di lidah, habis itu diludahkan, batal tidak, yang penting tidak masuk tenggorokan, tapi hukumnya makruh. Kalian mengunyah makanan, mohon maaf, misalkan punya ading, si ading berumur 2 tahun, ini hendak makan mie misalkan, cuman karas mie-nya. Karena kalian nih sayang ading, sebagai kakak atau sebagai abang, akhirnya mie itu dikunyahkan lah. Kunyahkan, habis dikunyahkan, ambil baru masukkan ke mulut adik. Ada yang masih bisa kayak gitu. Kalau sekarang mungkin jijik ya. Tapi kalau orang tua dulu, kerap tuh itu memakankan anaknya seperti itu, karena karas dikunyahkan dulu. Nah, itu bolehkah seperti itu? Boleh. Yang penting kadang masuk ke tenggorokan, tapi hukumnya makruh. Karena kalau sampai tertaguk, maka hukumnya batal. Kemudian, lain lagi. Ini yang kedua nih, yang mencicipi makanan tadi ada nih, dipisah. Dzauqut ta'am, yaitu mencicipi makanan tanpa menelannya. Tadi udah saya bahas. Seperti hendak tahu kayak mesin dan hambarnya makanan dicicipilah, kemudian diudahkan, itu makruh hukumnya selama kadar tertelan. Kemudian yang ketiga, berbekam, makruh hukumnya. Berbekam, ada alat bekam kan, menyedot darah, itu makruh hukumnya. Kemudian apalagi, menyemburkan air setelah berbuka, makruh hukumnya. Ini yang punya kebiasaan kalau minum itu dikubuk-kubuk kemudian disemburkan, itu ingat makruh hukumnya. Ada kan orang seperti itu kan? Minum buk. Iya. Nah, itu makruh. Kalau mau menyemburkan kayak gitu, kayaknya KWC atau ke tempat pewuduan, gosok gigi, semburkan. Tapi kalau minuman makruh hukumnya. Yang kelima, yaitu mandi menyelam, al-ghuslu bilin gimas. Ingatkan baik-baik anakku sekalian, terutama nah halo-halo yang suka berlumba. Ramadan hukumnya makruh berlumba di paret. Mandi menyelam, bahkan makruhnya itu kalau kada masuk banyu sampai ke melewati lubang batasan, misalkan mulut sampai tertaguk atau apa, atau telinga sampai masuk menginging bedengong sampai karo. Kalau seperti itu maka batal jadinya puasa. Ya, menyelam sekedar mandi, nyelam itu aja makruh hukumnya. Kalau sampai berlumba, sejam lagi belumbanya sampai hilang lapar, itu maka batal. Ingatkan itu baik-baik. Nah, suka berlumba, ingatkan, jaga puasanya. Kemudian nomor 6, bersiwak setelah waktu zuhur, setelah pagi ke bapak. Tapi ingat kuncinya kada sampai tertelan, ya, cairan atau sesuatu yang ada di siwak atau dalam ketika kita sikat gigi. Siwak itu ya sama hukumnya dengan sikat gigi. Tapi kalau setelah zuhur, maka itu sudah dimakruhkan, ya, dimakruhkan. Nomor 7, terlalu kenyang dan banyak burung. Berbuka makruh hukumnya terlalu kenyang, ya, ala kadarnya saja. Jangan berbuka seperti balas dendam, kepunyaan disediakan, ini wadai
dari A sampai Z ada, banyu dari A sampai Z ada. Pas buka, wap, selesai berbuka tersadar, kekanyangan. Nah, itu makruh hukumnya. Makruh hukum. Ya. Kalau sampai tertinggal sembahyang, bahkan haram jadinya hukumnya. 3 rakaat kesakitan parut kekanyangan, bakal lagi sembahyang maghrib, haram hukumnya jadinya. Nah, ingat itu baik-baik. Dan yang terakhir adalah mendatangkan keinginan yang berlebihan. Makruh juga hukumnya. Berlebihan. Wah, aku kayaknya buka hendak ini, hendak itu, hendak ini. Makruh hukumnya. Udah yang ala kadarnya saja. Berbuka dengan kemampuan yang ada saja. Jangan terlalu berlebihan. Ya, ingatkan itu. Ya, itulah daripada kesunahan dan makruh puasa. Baiklah, kita cukupkan demikian dulu pertemuan kita. Insya Allah 1 pertemuan lagi selesai. 1 atau 2 pertemuan, paling banyak 2 pertemuan. Tapi kalau bisa sekali kita buat sekali, yaitu tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa, dan kemudian nanti adalah ada masalah-masalah dalam berpuasa. Nah, yang terakhir nanti dipersilahkan anak-anakku sekalian, ada yang ditakunkan tentang masalah-masalah berpuasa yang masih belum paham, nanti di akhir aja kita buka pertanyaan. Baik, kita cukupkan demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.